Hai Sobat Baca, dengan Gary di sini. Jumpa lagi di acara Tambang Data persembahan kuatbaca.com. Episode kali ini kita akan melakukan pembacaan terhadap edisi terbaru Tambang Data Politik yang berjudul Politik Rubik dalam Genggaman PDIP. Kenapa judulnya seperti itu? Karena situasi di awal tahun 2023 ini yang diperkirakan lebih meyakinkan, lebih mengalami kejelasan. Ternyata masih banyak manuver-manuver liar yang terlihat seperti Rubik yang berantakan ya, Sobat Baca ya. Dan itu dilakukan oleh entitas parpol bersama dengan para politisinya. Dan fenomena yang cukup mengemuka, yaitu PDIP sebagai parpol kingmaker yang sampai saat ini kami baca masih melakukan infiltrasi politik terhadap entitas politik lainnya. Yang paling mengemuka tentu saja kritikan-kritikan yang disampaikan oleh PDIP terhadap Anies Baswedan beserta parpol pengikutnya. Kemudian kita juga membaca ada pengiriman instrumen relawan dari PDIP yang kemarin digawangi oleh relawan dari Jokowi. Yang terbaru adalah Jokowi Mania atau Joman yang bertemu dengan inisiator koalisi tetangga sebelah seperti Nasdem pada tanggal 14 Februari 2023 sebagai inisiator koalisi perubahan. Kemudian dengan Prabowo pada Kamis 16 Februari 2023 sebagai inisiator koalisi KIR. Ditambah lagi Mbak Puan juga dikirim untuk menjalankan safari politik ke berbagai ketua umum parpol. Dan parpol-parpol sendiri yang lain juga beberapa berusaha mendekati PDIP, namun tidak semua berhasil mendekatinya. Yang kita catat hanya Gerindra bersama Prabowo Subianto, kemudian Nasdem sendiri bahkan mendapat respon negatif kala partai mengajak bertemu dengan PDIP waktu itu. Nah, terhadap Anies sendiri, Sobat Baca, tentu kami, pembacaan kami juga meyakini bahwa dengan berbagai kritikan yang disampaikan oleh PDIP, tidak mungkin PDIP menghilangkan jalan politik Anies menuju 2024. Nah, berbagai kritikan ini yang kami baca yang dilakukan oleh PDIP adalah melimitasi. Jadi jalannya dimuluskan tapi image-nya dilimitasi dengan berbagai kritikan, dengan berbagai isu seperti isu hutang politik waktu Pilgub ya, yang kemarin sempat ramai. Kemudian partai pendukungnya pun juga ada seperti P3 yang beberapa kadernya dicopot dari jabatannya diduga karena alasan mendukung Anies Baswedan. Dan di sisi lain, partai-partai lain juga menunjukkan adanya kurang percayaan diri, ketidakpercayaan diri menghadapi atau menjalani proses menuju 2024. Sudah berkoalisi dengan partai A, kemudian berkomunikasi dengan partai dari koalisi tetangga sebelah, kemudian ada kader dari partai koalisi lain dan berusaha ditarik ke koalisi sendiri gitu, seperti yang kemarin terjadi pada Sandiaga Uno, berusaha ditarik ke P3, kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang berusaha bertemu dengan Ketua Partai Golkar Erlangga Hartarto dari koalisi KIB seperti itu. Ya, mungkin bisa dikatakan bahwa ketika parpol tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi capres, ketimbang menjadi pengekor, maka kompetisinya beralih menjadi kompetisi untuk menjadi cawapres. Nah, itu yang kita baca dari beberapa langkah parpol seperti KIB, kemudian Demokrat yang berusaha
yang berusaha mengambil posisi cawapres. Kita juga sediakan atau kita juga buatkan matrik dalam edisi terbaru tambang data politik, ya. Matrik kompetisi parpol yang kita rangkum dari beberapa bulan terakhir dengan bahasan sumber daya utama yaitu modal dan narasi, yang kita tahu bahwa untuk modal uang kampanye tentu saja kita bisa cermati ini tidak ada transparansi dari semua parpol ya gitu. Tapi kita juga cermati bahwa narasi-narasi ke eksternal semua disesuaikan dengan kondisi dan strategi kampanye dari tiap-tiap parpol yang kita harapkan tidak sampai memecah belah ini ya bangsa seperti Pilpres, seperti pemilu 2019. Dan catatan lainnya kita lihat bahwa ada beberapa atau hampir semua parpol tentunya menunggu pergerakan PDIP yang sampai saat ini masih independen, masih belum berkoalisi dengan parpol lain mengenai kandidat capres, cawapres serta koalisi dan koalisi yang akan diusung oleh PDIP sendiri. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai berbagai fenomena menggejala tersebut, telah hadir bersama kita Bung Fahri Hamzah, politisi senior yang sudah terkemuka di dunia politik kita, dan bisa dibilang pakar tetap kita sudah hadir juga di sini, Bung Oki Tirta dari Nahdlatin peneliti Nahdlatin Muda Connection. Terima kasih sudah hadir Bung Fahri, Bung Oki. Saya ingin ngobrol dulu dengan Bung Fahri. Bung Fahri, seperti yang kita lihat berbagai kegaduhan yang kami baca bisa jadi karena ulah dari strategi politik PDIP, infiltrasi politik PDIP. Ada berbagai macam manuver liar dan kita sebut ini sebagai politik rubik dari PDIP karena rubiknya dipegang oleh PDIP gitu. Ini juga ditambah dengan berbagai macam survei yang berjalan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sebagai kader PDIP juga masih tertinggi. Kemudian PDIP juga dalam berbagai survei top of mind masih menempati posisi teratas yang secara tidak langsung menambah atau membentuk kepercayaan diri PDIP bahwa mereka masih terus bisa melanjutkan estafet kekuasaan di tahun 2024. Ini yang mendasari kita menyebut PDIP sebagai parpol kingmaker. Tapi situasinya masih acak-acakan. Orang bilang masih banyak dinamika riak-riak itu. Nah, Bung Fahri sebagai politisi senior, Bung Fahri juga merasakan hal sama ya? Iya, satu negara demokrasi itu kan aktor-aktornya dinamis. Yeah. Jadi itu beda antara negara otoriter dengan negara demokrasi. Dalam negara otoriter, aktor-aktornya itu tidak dinamis, gitu. Dan itu yang menyebabkan selalu lebih menarik kita membaca berita atau perkembangan dari negara demokrasi daripada negara-negara otoriter, gitu. China sebesar itu, tapi berita yang keluar dari China nggak banyak. Ya, baru kemarin aja keluar berita tentang terpilihnya Xi Jinping untuk ketiga kalinya, dan mungkin juga itu kita tertarik karena ada isu 3 periode di Indonesia. Lalu kemudian Menteri Luar Negeri terpilihnya menyatakan Amerika harus ngerem kalau tidak nanti tabrakan dengan China. Jadi negara segede itu kontrol ekonominya juga terhadap dunia ini juga cukup kuat, artinya pengaruh ekonominya cukup kuat. Tapi nggak banyak gitu yang bisa kita dengar gitu. Tapi itu pun karena China membuat
market ekonomi yang lebih liberal, akhirnya juga relatif lebih oke. Tapi coba negara yang seperti Saudi, ya kan? Kan kita nggak pernah dengar dinamika, jarang ya, sekarang mungkin agak lumayan karena ada Muhammad bin Salman yang agak dinamis orangnya, progresif ya. Tapi berita tentang Saudi mungkin tentang haji umroh, ya kan? Betul. Gitu. Korea Utara ya kita nggak dengar tuh beritanya apa sih. Kadang-kadang kita baru dengar kalau si Kim Jong Un mencet tombol roket percobaan. Yang lain nggak ada berita. Satu karena negaranya tertutup, yang kedua karena aktor-aktornya itu stagnan gitu, tidak bebas gitu. Nah negara demokrasi kita itu bebas gitu. Amerika, Eropa, ya kan itu negara-negara bebas. Sehingga memang aktornya itu nggak ada yang pasif gitu. Nah keunikan dari PDIP kalau di Indonesia itu, karena dibanding dengan semua partai lain, PDIP itu yang elemen-elemennya itu lebih stabil gitu. Ketua umumnya nggak pernah ganti, ya kan? Di kiri dia sendiri, hampir sendiri dia di kiri. Ya kan, tengah pecah banyak, kanan pecah banyak gitu. Kemudian tidak saja Ibu Meganya, tapi sekarang mensimbolisasi partai itu milik Bung Karno gitu. Jadi ini kan keunikan gitu di dalam sistem demokrasi kita yang sangat dinamis dan penuh dengan kontroversi begitu. Tapi seperti Anda bilang itu politik Rubik, itu kayaknya hanya PDIP yang Rubiknya kepegang gitu, atau yang kartunya dipegang gitu. Karena itu tadi ada elemen-elemen yang dibandingkan dengan partai lain itu relatif lebih pasti gitu. Pak Prabowo ya mungkin pasti juga, tapi kan relatif jadi ketua umum partai kan baru, ya kan. Yang kedua dia juga ada di gelanggang, relatif lebih pemain ininya juga ya mungkin bisa bilang sama dengan PDIP, tapi tidak sestabil PDIP. Pak Surya Paloh bisa dibilang juga lama di situ, tapi juga baru dan relatif lebih dinamis. Yang lebih lama lagi siapa? Caimin mungkin, itu juga demikian. Nah yang lain itu kan istilahnya dinamikanya tinggi sekali, berubah-ubahnya itu ya, pergantiannya dan sebagainya itu baru. Sehingga dia nggak kayak megang gitu. Jadi satu-satunya yang kelihatan megang itu Bu Mega gitu, ya kan PDIP gitu. Ya. Nah, sehingga secara nasional, apalagi faktanya bahwa 2 periode ini kader PDIP sendiri yang jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi saya kira itulah yang menyebabkan kita bisa membaca seolah-olah ini permainan PDIP gitu. Padahal saya nggak percaya dalam demokrasi itu aktornya terlalu banyak. Gitu. Sebagaimana teori yang saya awal ungkapkan tadi itu, demokrasi itu adalah game yang Rubiknya itu nggak ada yang pegang. Dia tergeletak saja. Kadang-kadang dipegang rakyat, kadang-kadang dipegang pasar, kadang-kadang dipegang tokoh gitu. Kadang-kadang rebutan gitu. Begitulah kita membaca demokrasi. Jadi kalau kita membaca demokrasi itu ada dalangnya, dalam banyak hal itu ya konspirasi teori ya, dan dalam banyak hal itu keliru membacanya itu. Gitu. Makanya saya tidak terlalu percaya misalnya PDIP bisa mendominasi permainan, nggak bisa. Atau bahkan presiden pun tidak bisa mendominasi permainan. Dan juga nggak ada gunanya berpandangan dalam teori demokrasi itu, nggak ada gunanya berpandangan bahwa kita itu ngontrol semua hal, nggak ada gunanya. Karena faktanya juga nggak ada yang bisa kita kontrol. Itu, ya kan? Itu pekerjaan Tuhan itu. Yang mekanismenya kita nggak tahu. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Baik. Iya, Bung Farid tadi bilang seolah-olah, Bung Farid, tapi kemudian
tidak sepenuhnya percaya gitu ya. Nah, itu yang dirasakan Bung Fahri. Kalau Bung Oki kira-kira pendapatnya bagaimana Bung Oki? Eh, saya pikir kalau secara prinsip ya karena namanya demokrasi kan pasti nggak tunggal aktornya. Cuma kalau saya lihat di tambang data ya dari analisis teman-teman kan sebetulnya ada beberapa poin yang digariskan tuh, misalnya ketum partai ini ketemu ketum partai ini, elit politik ini ketemu elit politik ini, dan seterusnya. Itu menjadi catatan peristiwa politik, dan menurut saya itu sih biasa aja ya. Karena politik ini kan soal lobby, soal siapa ketemu siapa, ngomongin apa, kemudian caranya gimana, kan gitu. Nah, ya kalau kemudian itu menjadi satu yang di underline, ya menurut saya apa substance-nya tuh. Kan biasa aja, kadang-kadang mereka ngobrol juga, apa isinya juga kan kita nggak tahu. Jadi biasa aja sebetulnya, ada elit politik A ketemu elit politik B, ketum partai A ketemu ketum partai B, itu kan bukan sesuatu yang janggal di dalam politik gitu. Nah, kalau asumsinya adalah PDIP adalah satu-satunya kekuatan yang apa ya istilahnya diposisikan sebagai kingmaker misalnya, nah saya justru nggak tahu ini membaca dalam tensi glorifikasi atau kekhawatiran atau apa, karena nggak segitunya juga kalau menurut saya. Justru kan saya tadi kita ada ngobrol-ngobrol, saya sebenarnya yang dituju nih PDIP apa presiden. Kalau misalnya di underline di situ ada musra, ada joman apa segala macam, apakah betul misalnya musra itu digerakkan ya quote and quote dari belakang oleh PDIP gitu. Karena pasca itu kemudian Mas Sinton, terus Mas Hasto dan lain-lain itu kan orang-orang yang nyerang elit-elit relawan misalnya yang mereka sebut dengan elit relawan. Nah, yang sebetulnya dimaksud tuh Jokowi apa PDIP, karena sekarang saya sih nggak yakin kita bisa melihat itu satu kesatuan paket. Kan Jokowi sudah menjadi harusnya nggak tahu kalau kemudian ada orang yang masih membaca Jokowi sebagai petugas partai. Kalau saya membacanya Jokowi harus sudah diwakafkan kepada negara. Jadi ya dalam posisi itu kan nggak mustahil kalau dia punya kepentingan politiknya sendiri gitu. Nah, saya nggak ngerti teman-teman analisisnya gimana gitu. Apakah yang dimaksud sebagai PDIP include Jokowi di dalamnya, atau terus PDIP faksi yang mana? Yang pro ke Ganjar atau pro ke Puan? Oke, iya. Yang senior lebih paham nih, Bang Fahri lebih paham. Baik, ya itu kita mencoba membaca strategi pergerakan politik dari tiap partai dan tokoh-tokohnya. Pembacaannya kira-kira dari tim kami seperti itu, Pak Ari. Dan muncullah pembacaan bahwa PDIP ini yang tadi Bung Fahri sebutkan seolah-olah, kita agak cenderung ke seolah-olah itu. Nah, siapa tahu memang benar seperti itu gitu. Karena dari kenyataannya, dari faktanya saja di legislatif jumlah mereka cukup signifikan dibandingkan dengan fraksi dari partai lain. Kemudian dari sejumlah pandangan masyarakat melalui survei juga cukup mendukung gitu. Dan ketika memang benar mereka sebagai kingmaker dan memegang rubik itu gitu ya. Kingmaker ini istilahnya kalau Bung Fahri sering bilang ini oligarki dan absolute power ya, biasanya dalam beberapa pendapat di media sosial maupun di media gitu. Nah, kalau misalnya ini seolah-olah ini memang mendekati kenyataan, kira-kira dampaknya seberapa besar terhadap stabilitas politik ya Bung Fahri? Saya tuh melihat aktor itu dalam demokrasi itu kan gini, dia fragile dia, jadi dia rawan sekali gitu. Yang besar hari ini besok bisa kecil. Yang belum ada ya hari ini kayak Partai Gelora gitu ya. Besok tiba-tiba jadi besar. Itu kayak mekanisme startup begitu. Nomor 7 ya. Nomor 7 ya kan. Itu begitu cara kita melihatnya. Karena itulah sebenarnya kekuatan demokrasi itu kan ide dan inisiatif ya. Bisa ada partai atau elemen kuantitas atau entitas yang besar begitu, tapi karena ide dan inisiatifnya itu kurang, itu bisa kalah dengan yang kecil.
Itu sebabnya kemudian kadang-kadang yang besar itu marah karena yang kecil kok Dominan. manuvernya itu dominan begitu. Dan sekali lagi bisa-bisa manuver yang kecil itu mengalahkan yang besar begitu. Nah, saya kira yang kita lihat dalam kerangka demokrasi itu adalah bahwa dinamika itu yang permanen, ya perubahan itu yang rutin begitu. Jadi efek kepada kehidupan politik tidak ditentukan oleh pemain besar saja, tapi semua jenis pemain yang ada di lapangan dan bisa-bisa pemain-pemain baru yang penuh dengan ide dan kreativitas itu bisa mengalahkan kelompok lama yang tidak dinamis begitu. Nah, saya kira dalam kerangka Pilpres ini juga atau dalam kerangka yang Anda sebut sebagai kingmaker itu juga sama gitu. Jadi ya kami memang misalnya pemain kecil pengen nuntut supaya kenapa enggak pertarungan Pilpres ini dimulai dari nol gitu. Ya kan, karena ini kan tidak dimulai dari nol, dimulainya dari tiket lama kan. Itu yang menyebabkan kemudian kedudukan politik dari semua partai politik yang sedang berebut suara rakyat itu menjadi tidak sama. Karena ada yang berasal atau diukur itu berdasarkan capaian lama. Padahal dalam semua pertarungan tuh nggak boleh ada orang yang diukurnya itu dengan capaian lama. Lu kalau mau bertarung jangan begitu dong, ya kan? Kalau kita mau start sprint di titik ini, ya Anda harus belajar beradanya di titik ini gitu. Kita baru lari bareng gitu. Jangan kemudian ada sebagian yang sudah disuruh maju duluan, kita masih di belakang. Itu bukan pertarungan fair dalam demokrasi. Itu adalah satu kecurangan yang direncanakan dari awal. Tapi kita yang baru itu kemudian mencari cara meyakinkan Mahkamah Konstitusi, ini curang gitu. Tapi rupanya Mahkamah Konstitusi nggak paham konsep ini gitu. Nah tapi oke lah ya kan, dalam hal naratif kita terus membombardir gitu. Ayo terus kita tarungnya gimana? Hak rakyat untuk mengetahui beda antara partai politik yang satu dengan yang lain gimana? Beda partai lama dengan yang baru gimana? Karena di negara-negara demokrasi yang matang, ada banyak partai baru tiba-tiba langsung jadi pemenang gitu. Di Prancis itu En Marche, langsung dia jadi presiden, ya kan? Lalu kemudian ada banyak lah ya, di Malaysia aja kita agak kalah dengan Malaysia karena di Malaysia sistem partai barunya itu memungkinkan orang seperti Pak Mahathir waktu itu meskipun orang lama tapi bikin partai baru, dia langsung menang, dia langsung menjadi koalisi Perdana Menteri. Nah di kita ini kan itu yang coba dipegang gitu sehingga dinamikanya itu ditahan oleh mereka ya, pemain-pemain lama. Dan kemudian partai politik lama itu cenderung menganggap bahwa karena mereka yang pegang tiket itu hanya mereka yang relevan dalam permainan ini. Padahal tidak. Menurut rakyat tidak. Menurut rakyat dia akan lihat ini yang bawa harapan baru yang mana. Yang punya masa depan yang mana. Semua sikap pasar, baik pasar ekonomi maupun pasar politik begitu. Yang dibeli oleh rakyat itu adalah harapan. Ya kan, kalau kita bicara capital market di pasar modal, yang dibeli oleh para pemain pasar modal itu adalah ekspektasi. Itu yang menyebabkan sahamnya Gojek bisa lebih tinggi daripada sahamnya Garuda suatu hari. Padahal ini cuma urusan motor begitu ya. Ini urusan kendaraan super canggih yang harganya itu di atas 100 juta dolar atau ratusan juta dolar per bijinya. Ini mungkin cuma 15 perak, itu 15 juta perak begitu ya. Tapi ini capital market value-nya itu bisa lebih tinggi. Jauh lebih tinggi daripada ini tadi pesawat terbang begitu, Garuda gitu misalnya. Nah itulah yang asik dari demokrasi ini karena rupanya book value itu bisa melambung dalam market value yang tinggi apabila gagasan dan idenya menyiapkan ekspektasi yang lebih besar daripada rakyat gitu. Nah partai-partai lama ingin mempertahankan hanya book value. Dalam demokrasi enggak gitu, dan kami sebagai partai baru bertarungnya di situ nanti. Ya kan? Ya misalnya aku kan suka nantang. Masa nggak ada capres ini yang berani teken di depan rakyat, setahun saya menjadi presiden,
korupsi hilang. Loh kok nggak bisa? Saya bisa. Saya berani janji. Dan saya bisa sebagai presiden saya mundur di tahun kedua kalau korupsi nggak hilang tahun pertama. Gitu loh. Dengan istilahnya indikator-indikator yang objektif bisa kita buat gitu. Narkoba ya kan? Ya kan, pendapatan per kapita, dana desa, ya kan? Berani nggak ada yang bilang? Dana desa minimal 10% dari APBN, misalnya kayak begitu. Begitu saya menang sebagai presiden, tahun itu APBN-nya dana desa 10%, misalnya. Kayak sekarang, 10% dari 3.000 triliun, 300 triliun. 300 triliun dibagi kepada setiap desa, itu kira-kira satu desa bisa dapat 3-5 miliar. Loh, dan rakyat desa ini lihat, wah ini yang bisa ada harapan. Nah yang begini yang harusnya kita mainkan dalam politik ini, bukan keinginan dari pemain lama untuk tidak berubah. Itu tren yang ada di Indonesia ini sekarang gitu. Makanya capres pun kita ngomong yang itu aja. Harapan barunya nggak ada. Gitu. Jadi kalau yang tadi materi kampanye 2029. Iya. Karena udah pakai belangkon. Kalau bisa tahun ini juga boleh. Oh iya. Iya, ya itu Bung Oki kritikan dari Bung Fahri tadi ya, jadi start perpolitikan atau kompetisi politik menuju 2024 ini tidak maju berbarengan dari nol. Gitu. Kemudian ditambah lagi kurang jelas atau kurang tegas komitmennya dalam mengutarakan ide dan wawasan. Kira-kira punya kritikan yang sama atau ada tambahan kritikan? Kalau itu kan soal yang harusnya dibenahi sejak dari di KPU ya. Apakah kemudian partai yang sudah existing tidak harus melalui verifikasi sebagaimana harus dilalui oleh partai yang baru ada misalnya. Terus siapa yang menjamin partai yang sudah existing lama misalnya masih rapi administratifnya dan masih sama kondisi faktualnya di lapangan. Itu kan juga problem yang mesti dikoreksi ulang. Tapi saya mau masuk ke poin-poin yang disajikan sama tambang data ya sebetulnya. Ketika tambang data itu mengangkat PDIP di satu sisi sebagai pemegang rubik, kemudian kingmaker istilahnya di situ karena dia yang menentukan setelan warnanya semua ini kan. Saya lihat itu tadi, saya melihat ini terlalu mengglorifikasi karena sebetulnya nggak bisa begitu juga karena tadi udah disampaikan juga sama Bung Fahri bahwa nggak ada pemain tunggal di arena kontestasi politik di dalam ring demokrasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harusnya sih kalau misalnya kan ada soal politik identitas, ada soal segregasi sosial dan lain-lain tadi itu. Harusnya sih kalau partai-partai berposisi sebagai penafsir Pancasila, penafsir konstitusi dan seterusnya itu, PDIP yang tadi Bung Fahri bilang sebenarnya hari ini bukan partainya Bu Mega tapi partai Bung Karno kan gitu ya. Jadi seperti reinkarnasi PNI kira-kira begitu kan. Ya harusnya tampil terdepan untuk menafsirkan kondisi bangsa ini dalam ritme yang tidak mengarah kepada segregasi. Harusnya justru dia menjadi punggawa yang menjaga kesatuan itu karena idealnya kan yang paling mengerti konsep tentang nation, nationhood, nationality, nationalism itu kan kaum nasionalis gitu loh. Apalagi kemudian itu dilekatkan kepada patronnya gitu, kepada founding father, kepada Bung Karno gitu. Jadi idealnya begitu. Nah, kalau misalnya hari ini orang kemudian memetakan PDIP berseberangan misalnya. Hari ini Anies ya yang dalam kondisi berseberangan gitu. Meskipun Bung Fahri seringkali mention tuh itu kan menterinya Pak Jokowi gitu. Jadi part of think tank ya zaman dulu gitu loh. Nah, saya melihatnya sebetulnya ini tantangan bagi PDIP untuk membuktikan bahwa kaum nasionalis itu bukan kelompok yang alergi kepada kelompok Islam politik bahkan, bukan hanya kelompok agama ya, tapi Islam politik. Ini kan challenge, ini waktu kita men-challenge gitu loh. Ketika banyak tuduhan yang diarahkan kepada PDIP sebagai representasi dari nasionalis, bahkan yang spektrumnya kemungkinan paling kiri gitu ya di antara kaum nasionalis yang ada gitu. Nah, karena Nasdem agak bergerak ke tengah, agak ke kanan kan sekarang gitu. Jadi ini tantangan gitu, ini kesempatan untuk men-challenge mereka. Lu bisa nggak buktiin gitu loh bahwa untuk menjadi nasionalis tidak harus anti-Islam politik. Ini kesempatan men-challenge itu. Nah kalau itu bisa, itu keren. Nah kita nggak tahu bisa nggak gitu. Karena jangan-jangan kalau misalnya narasi dari kaum nasionalis manapun itu selalu
mendorong Anies semakin ke kanan. Yang lagi ngananin Anies jangan-jangan mereka gitu loh. Iya. Nanti Nasdemnya yang kegeret nih, ikut ke kanan-kanan. Padahal konsep nasionalisme demokrasi adalah konsep Bung Karno kan, tadinya kan kiri tengah itu Iya. konsepnya itu. Jadi dia bergeser bukannya lagi di tengah tapi agak ke kanan gitu. Nah ini Iya. ini yang sebetulnya saya pikir perlu untuk kita mention tuh dan kita challenge. Mau PDIP mau siapapun yang hari ini mengklaim paling nasionalis, ayo kita challenge. Buktiin bahwa kalian bukan menjadi entitas politik yang anti terhadap Islam politik. Soalnya gitu. Kayak Gelora sih udah di tengah sekarang kan? Iya. Udah di tengah, jadi nggak perlu ditarik-tarik lagi, udah di tengah. Gitu, Bung Geri. Iya, betul itu. Saya kira kalau kita tadi bicara Rubik ya, itu kan peristiwa sebenarnya gitu. Tapi yang lebih penting dari peristiwa itu kan adalah challenge kepada gagasan-gagasan gitu. Jadi benar juga, kamu di kiri, di tengah atau di kanan gitu loh. Benar nggak kamu di kiri? Ayo kita tantangan sekiri apa kamu gitu. Atau yang mau nyebut diri di tengah, setengah apa kamu, yang di kanan, sekanan apa kamu. Iya. Itu harusnya kan beradu, itu yang menarik gitu. Karena itu yang akan menyebabkan kita menjadi atau menemukan bahwa pemimpin-pemimpin kita yang ke depan itu punya gagasan dan juga akar pikiran kepada para pendiri bangsa gitu. Bukan orang yang istilahnya itu mendirikan partai politik bukan karena ide gitu. Karena partai politik itu kan didirikan karena 3 hal ya. 1 karena ide, 2 karena peristiwa, yang ketiga karena adanya tokoh. Gitu. Tokoh dan sumber daya lah kira-kira begitu. Nah, kebanyakan ini kan karena adanya tokoh dan sumber daya, tapi idenya apa gitu. Ada banyak partai yang sebenarnya harus digugatnya gitu, dengan apa dia akan memimpin. Karena nggak bisa mimpin negara itu di dalam demokrasi karena tokoh. Tokoh itu datang dan pergi, dia mati gitu, dia hilang. Tapi gagasan yang turun dari falsafah para pendiri bangsa itu yang permanen gitu. Nah, sebenarnya saya terus terang tadi nyambung soal PDIP juga ya. Saya kira confident itu yang melemah ya di PDIP. Meskipun dia diuntungkan oleh 3 hal yang saya katakan tadi. Dia dianggap paling kiri gitu kan, paling nasionalis gitu kan ya. Kemudian dia dianggap ada dalam sejarah ya kan, karena ada Bung Karno gitu. Tapi dia juga pemimpinnya itu lebih permanen karena belum berubah dari tahun 90 berapa itu ya Ibu Mega itu 97 kali itu memimpin partai ini gitu. Enggak dong, lebih sebelum itu malah gitu. 27 Juli, jadi saya kira challenge itu yang harus sering diajukan supaya publik kita ya, para pembaca kita itu bisa menemukan hal-hal yang lebih sejati dalam perdebatan politik kita. Dari terus-menerus kita membincangkan peristiwa-peristiwa tokoh, itu di bawahnya itu. Udah tokoh peristiwa gitu kan, idenya enggak gitu loh. Tokoh ini ketemu dengan tokoh ini idenya apa sih? Kok tiba-tiba yang kiri ini jadi ke kanan gitu loh. Itu yang saya kritik waktu itu kan. Waktu Nasdem mengambil Anies Baswedan yang ekornya itu penuh dengan 212 dan kelompok oposisi yang kecewa sekali sama pemerintah dan juga kepada Pak Prabowo, diambil oleh partai yang sedang ada dalam pemerintahan. Nah, itu saya kritik gitu. Nggak ada idenya ini. Ini kan simply karena mau merebut ekor kotel efek daripada orang kanan. Jadilah ya kan partai Nasdem yang 7 tahun, 8 tahun ini bersama Pak Jokowi mengusung tema yang sama dengan PDIP ya kan dan lain-lainnya, tiba-tiba jadi kanan. Nah, sekarang berkawinlah dia dengan PKS dan berkawinlah dia dengan Demokrat yang ada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Nasdem kehilangan jenis kelamin dan alat kelamin sekaligus. Gitu, karena ini ada kebimbangan dalam mengidentifikasi warna gitu. Saya kira yang begini-begini menarik untuk kita bahas. Iya, itu sempat kita bahas juga di episode sebelumnya, Bung Fahri, Bung Oki ya. Jadi meskipun Anies mempunyai histori yang lumayan agak panjang ke belakang dengan Nasdem, tapi
waktu itu kami berdiskusi dengan narasumber terkait itu Bung Bowo itu purely mencari kesempatan, pragmatis, dan mungkin fenomena itu yang sering disajikan ke kita ya, pragmatis, mencari kesempatan, keuntungan supaya mendapatkan start yang lebih baik atau mendapatkan posisi yang lebih baik di 2004 tanpa mengemukakan ide dan gagasan itu. Seperti itu ya, Bung Oki mungkin. Kalau dalam level praktik kan itu sah di dalam politik gitu. Jadi mengambil kutel efek dan lain-lain saya pikir itu sah saja. Justru yang jadi menarik sekarang momennya kita kembali men-challenge Nasdem. Yuk kolaborasi sama koalisi sama PKS sama Demokrat itu di level praktik ini kepentingan mendapat kekuasaan ini atau juga di level gagasan misalnya. Atau misalnya Nasdem harus declare apapun caranya itu bahwa enggak, kami secara gagasan masih tetap. Ideologinya Nasdem tuh nggak berubah. Itu kan belum ada ya retorika yang kemudian berupaya untuk menyampaikan itu. Satu-satunya yang ada adalah Nasdem masih bertahan di dalam kabinet. Jadi itu gitu. Nah, mungkin kalau tadi yang Bang Fahri sebutkan ini soal etik ya. Iya. Soal etik gitu. Jadi bagaimana mungkin misalnya berkoalisi kemudian mengusung satu calon yang kemudian secara narasi politik di nasional itu diposisikan sebagai oposisi dari pemerintah, sementara partai yang pengusung ini masih ada di dalam oposisi itu. Ini kan soal etik sebetulnya. Nah kalau saya sebenarnya tertarik tadi menanggapi Bang Fahri bilang bahwa soal gagasan itu yang alfa dalam politik elektoral. Sehingga residunya apa? Residunya keterbelahan. Jadi orang ramai bicara tentang politik, tapi paham apa yang dia ngomong. Sampai di level grassroots. Dan itu tanggung jawab etik kan dari partai dan sebagainya gitu. Kenapa? Inklusi politiknya begitu tinggi, tapi literasi politiknya rendah. Iya. Bahkan di level politisinya. Betul, jadi seperti yang kita bicara. Gak ada gagasan. Ya. Itu. Oke. Nah, Pas. Pas. Adzan asar kita break Balik dulu, sejenak. Bung Fahri. Oke, tadi kita sudah cukup banyak berbicara mengenai partai Kingmaker, PDIP ya. Kita bergeser ke Bung Fahri. Kita coba bicarakan tentang Bung Fahri karena langsung jadi afdol ya, tidak di belakang ya Bung Fahri. Nah, Bung Fahri bersama dengan Partai Gelora sekarang, narasi-narasinya yang keluar seperti yang tadi sudah disampaikan tuh banyak narasi kritikan yang disampaikan gitu ya, baik dengan antara Bung Fahri dengan Partai Gelora gitu. Dan terus terang saya pikir saya cukup salut ya dengan berbagai kritikan yang disampaikan Bung Fahri ini, mendapatkan apresiasi penghargaan juga dari Presiden Jokowi ya, Bintang Mahaputra Nararya. Sehingga bisa kita katakan nih kritikannya cukup membangun dan itu salah satu sifat kenegaraan kalau menurut saya gitu. Nah, tapi sekarang dengan berbagai manuver liar, kemudian politik rubik ya yang kita perkirakan sedang dipegang oleh PDIP gitu. Bagaimana kita membangun politik kenegarawan ya, Bung Fahri, di tengah kondisi seolah-olah salah satu partai politik menggenggam situasi dinamika politik gitu sebagai partai penguasa gitu. Kira-kira bagaimana menempatkan politik kenegarawan ini, Bung Fahri? Kalau saya tetap menganggap bahwa dalam demokrasi itu tidak akan ada calon tunggal dan calon dominan atau setidak-tidaknya seterusnya dia dominan. Iya. Ada kalah, ada menang, ada naik, ada turun, itu biasa gitu. Dan kalau kita bicara kenegarawanan ya, jadi itu kan level peradaban dari para pemimpin gitu. Yeah. Supaya dia jangan terus-menerus menjadi political animal gitu ya, binatang politik, tapi dia harus menjadi raja wali kenegarawanan gitu. Jadi tempatnya itu lebih tinggi, etikanya tinggi, standar moralnya tinggi, standar intelektualitasnya juga tinggi, seperti para pendiri bangsa kita itu. Kalau kita lihat itu paket-paket awal para pendiri bangsa kita itu sampai tahun-tahun 50-an lah ya. Yeah. Itu luar biasa itu.
pemikir-pemikir besar yang buku-bukunya itu sampai hari ini kalau kita membaca buku-bukunya Tan Malaka, juga bukunya Bung Karno, Indonesia Menggugat, bukunya Bung Hatta tentang demokrasi kita, tentang desain perekonomian kita dan sebagainya itu masih mengagumkan gitu. Dan tidak banyak politisi hari ini yang menulis buku, ya, apalagi yang sanggup mengejar pikiran orang-orang ini gitu. Nggak sanggup kita itu. Kapasitas kita ini untuk dianggap elit nasional juga terlalu rendah. Bung Karno itu seorang raksasa pemikiran. Hatta, Syahrir, Natsir, itu jago-jago begitu. Nah, karena itu apa yang mesti dijaga supaya kenegarawanan itu ada dan permanen. Jadi kualitas dari kepemimpinan yang kuat tuh cara kita jaganya gimana? Ya pertama-tama memang satu sisi negara harus komit dengan demokrasi melalui mempertahankan nilai-nilai daripada demokrasi yang harus terus hidup dalam masyarakat kita. Pertama itu adalah kebebasan. Yang kedua itu negara hukum, menurut saya ya. Yang ketiga itu standar etika. Maka saya termasuk orang yang punya mimpi suatu hari itu Indonesia itu harus punya peradilan etika. Yang levelnya itu bahkan setara dengan kekuasaan kehakiman yang ada sekarang ini gitu. Apakah komisi judisial misalnya kita konversi menjadi peradilan etika supaya segala jenis pelanggaran etika termasuk politisi itu harus agak gampang dipecat gitu. Orang rangkap jabatan udahlah pecat aja itu, ya kan? Orang yang egois gitu, mementingkan diri sendiri, ya kan? Itu pecat aja. Pada level birokrasi juga begitu. Aturannya bilang izin dikasih dalam 2 hari atau dalam sehari. Sebulan belum diizinin. Keputusan pengadilan bilang harus dieksekusi dalam sebulan. Setahun nggak jalan. Ini kan yang membuat hambatan investasi. Itu sebenarnya ada standar etik di situ. Ketidakmampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tuntutan peraturan. Masukin aja itu di dalam gerbang peradilan etik, pecat aja sebanyak-banyaknya supaya yang tersisa itu memang yang kualitasnya tinggi, cita rasa politiknya itu tinggi, malunya itu tinggi dalam politik itu. Nah ini kan yang hilang kemudian dalam politik kita tuh malu menjadi nggak ada. Coba lihat ini baru-baru ini, ya kan, betapa standar malu itu hilangnya. Ada pejabat di bawahnya ini terjadi pesta pora triliunan, gitu. Triliunan pesta pora itu, lalu disorot oleh publik, tiba-tiba mengatakan, oh ini si ini saya pecat, gitu kan? Padahal dia dari kemarin ngelihat itu, kan nggak mungkin cuma lihat hari ini orang ini bawahan langsung dia kok. Itu menandakan betapa rendahnya standar etik kita, bahwa kemudian tiba-tiba kita sudah melihat orang itu berlaku sama semuanya, yaitu sama-sama melakukan pelanggaran, sama-sama punya standar etika ya bernegara yang sangat rendah. Saya kira sistem yang harus dibangun gitu supaya demokrasi kita itu menghasilkan negarawan, bukan politisi-politisi ecek-ecek gitu. Saya kira itu tantangan daripada demokrasi kita ke depan gitu. Nggak usah khawatir dengan pemain dominan, sebab pemain dominan itu nggak bakalan ada gitu. Termasuk kalau sistemnya tetap kita bikin transparan dan terbuka, oligarki pun nanti akan kena sasaran, akan kena tembak gitu. Jadi yang penting kita komit dengan kebebasan, dengan sistem terbuka, saya kira keadaan akan makin lama makin baik. Saya kira itu. Baik, dan itu ya Bung Fahri ya, kebebasan komit dengan sistem terbuka ini yang memang saat ini masih menjadi perhatian publik ya. Karena kita lihat dalam fenomena terkini ya tentang pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mengeluarkan putusan menunda pemilu, meskipun narasinya nggak seperti itu ya, tapi kan esensinya seperti itu. Kemudian ini memperlihatkan apa yang direncanakan pemerintah bisa dikoreksi oleh PN.
Artinya ini ide yang berbeda dan itu sebuah kritik. Gitu. Kemudian itu langsung dihajar kalau kita lihat di media ya. Dihajar, pengadilannya dikritik, hakimnya dipertanyakan kredibilitasnya gitu. Tapi itu kan sebuah ide yang berbeda gitu. Nah, ini kalau kita lihat ide yang berbeda kan bisa muncul dari berbagai macam pihak, ya, dari akademisi, politisi muda, politisi senior seperti Bung Fahri. Kita juga mendengar banyak kritikannya. Dan bagaimana kebebasan ini, Bung Oki mungkin apa bisa menambahkan pendapat dari Bung Fahri? Sebelum masuk ke situ ya, dulu kalau kita baca di literatur tuh, Bung Karno secara prinsipil, secara pemikiran punya perbedaan sama Syahrir gitu. Ya tapi biasa aja gitu. Jadi beda kan secara tarikan ideologinya juga beda. Tapi biasa aja. Mereka bisa duduk kayak gini gitu bertiga, ada Bung Hatta atau ada yang lain, tapi ya biasa aja. Bahkan kalau kita lihat bagaimana mereka saling bersahut tentang gagasan-gagasan besar gitu, tentang narasi-narasi besar gitu yang ada dalam bagaimana cara berbangsa bernegara, itu kan mewah sekali. Sejak zaman Tirto, kemudian Marco, Cokroaminoto, dan itu kan gagasan tahun itu loh. Itu barang cetakan aja masih mewah kan gitu. Cuma priai yang punya itu, yang bisa mengakses itu. Nah, ini sekarang udah serba gampang, udah tinggal download PDF, bahkan ada yang bentuknya pod ya kan, tinggal dinarasikan segala macam. You bisa dengar Frankfurt School di podcast kok sekarang. Jadi, tapi itu yang malah nggak ada gitu loh, itu yang malah yang kosong, yang ruang kosong itu ada ruang kosong gagasan-gagasan besar tentang kebangsaan dan bagaimana menjadi statesman gitu. Kan terlalu banyak politician nih, terlalu banyak politisi tapi sedikit negarawan kan, itu yang terjadi gitu. Nah, itu yang kosong ruang itu. Makanya saya bilang tadi kita challenge. Mau PDIP kita challenge. Kalau emang you bener pewaris tunggal, katakan gitu, dari ideologi politik Bung Karno, ya buktiin itu. Apa yang dilakukan Bung Karno misalnya secara gagasan kepada lawan-lawan politik kan, coba buktiin itu gitu. Jadi itu. Nasdem sekalipun, Hatta Nasdem sekalipun kita challenge gitu. You koalisi sama PKS, kemudian gagasan you koalisi juga apa enggak? Gitu. Gagasanmu tetap di jangkarnya atau ikut juga kemudian menjadi satu yang berasimilasi dengan gagasan-gagasan PKS dan Demokrat misalnya. Demokrat itu kan patron politiknya kemana kita bisa paham tuh. Nah, kalau terkait yang tadi, itu agak ajaib. Betul. PN Jakpus ya? Iya. Gugatannya perdata. Iya. Urusannya administrasi. Amar putusan keempat perdata, ganti rugi 1,5 miliar. Amar putusan kelima, pengadilan memerintahkan untuk menghentikan sisa tahapan pemilihan umum. Betul. Itu kan wilayah hukum publik. Dan yang dituntutnya kan perdata. Nah, saya nggak ngerti ini pemerintah ngapain. Maksud saya sampai ada centang perenang yang begitu silang sengkarut begitu soal hukum, kan sebenarnya kamar-kamarnya jelas nih. Petun kerjanya apa, Mahkamah Konstitusi kerjanya apa, manakala dia berkaitan dengan administrasi, ke Petun. Kalau dia soal hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi. Nah ini ke PN, tuntutannya perdata. Tapi amar putusan keempat perdata, amar putusan kelima hukum publik. Gitu. Nah itu Bang Fahri yang lebih paham. Yang udah pernah menghadapi ada catatan tahapan-tahapan begitu. Itulah indahnya Indonesia. Jadi nggak bisa di-rob bareng. Bung Fahri tadi saya lihat ada catatan baru terkait hal ini. Bisa diungkapkan sekalian di sini, Bung. Ya enggak, itu sebenarnya kan semua kekacauan itu kalau saya baca itu kan selalu dalam perspektif sistemnya. Karena kekacauan itu tidak ujuk-ujuk muncul. Pasti ada bangunan yang goyah gitu. Dan kadang-kadang retakan pada goyangnya bangunan itu sulit dimengerti, sulit dipahami gitu. Ya. Terlalu abstrak. Ya, abstrak karena akarnya ada, tiangnya ada yang nggak kelihatan kadang-kadang gitu. Ya makanya kan selalu kalau kita perbaiki sistem itu selalu 3 cara. Yang pertama itu memang komitmen kita kepada nilai-nilai dalam sistem itu harus kuat gitu. Yang disebut dengan inner value dari sistem itu. Kalau kita bicara demokrasi ya feodalisme nggak boleh menang karena demokrasi itu adalah antitesis terhadap feodalisme gitu. Kebebasan harus dirayakan gitu. Tirani dan belenggu itu tidak boleh dibiarkan gitu. Nah, untuk itulah kita memerlukan kebebasan supaya
selalu ada ruang bagi kita untuk mengatakan hal-hal yang benar, apa adanya. Gitu. Nah, sekarang kalau kebebasan hilang, itu kita mulai berpura-pura. Kita udah mulai tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Gitu. Karena ada rasa takut, ada konsekuensi, resiko, dan sebagainya. Kalau kita pakai istilah bernegara, mungkin ideologinya gitu. Ya, sistem itu ada ideologinya gitu. Nah, kita punya ideologi yang harus diperbincangkan secara terbuka supaya jelas gitu. Misalnya, apakah betul dalam ideologi negara kita itu ada kebebasan berpendapat gitu. Gitu. Kalau di negara-negara tertentu, negara otoriter ya, memang kebebasan nggak ada. Nanya umur aja nggak boleh, ya kan? Apalagi ngeritik. Gitu. Nah, kita itu negara yang lahirnya itu dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dan kalau kita sudah meletakkan prinsip kedaulatan rakyat, artinya kebebasan satu orang itu adalah segala-galanya. Gitu. Makanya lahirlah pasal-pasal negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Itu sebenarnya pengejauhan tahan daripada kedaulatan rakyat itu tadi, bahwa satu manusia dengan seluruh keutuhannya itu adalah bebas dan diterima oleh negara gitu. Nah, barulah yang kedua, tiang-tiangnya kita perbaiki, yaitu struktur negara, ya kan? Kita jaga entitas-entitas publik atau kelembagaan publik itu kita jaga gitu. Bahkan termasuk yang bekerja di ruang publik seperti media harus dijaga, ya. Makanya kita lahirkan undang-undang kebebasan pers, ya kan? Apalagi yang di dalam trias politika, itu juga harus independen dan bebas. Kebebasan legislatif. Di Indonesia nggak ada kebebasan legislatif. Karena kita gagal memahami logika dari negara demokrasi. Negara demokrasi itu artinya kalau rakyat itu udah milih orang, orang itu milik rakyat. Makanya disebut wakil rakyat. Maka tugas dia itu adalah menyuarakan kemauan rakyat. Bukan maunya partai. Bukan kemauan partai. Di kita nggak ada. Di recall ya. Saya korban karena ngomong apa adanya, ya kan. Rakyat NTB senang karena itu milih saya tambah lama tambah tinggi, tapi saya dipecat karena partainya nggak senang dengan kebebasan yang saya punya. Jadi, nah ini yang begini-begini ini menurut saya sistemnya gitu. Jadi value-nya demokrasi ideologinya, lalu kelembagaannya harus dijaga gitu ya. Tugas kita yang paling berat nanti ini adalah dalam pemilu yang akan datang itu adalah, dan itu harus janji politik, harus menjadi bagian pertarungan. Kami di Partai Gelora akan tarung itu. Akan ngomong bahwa kalau Partai Gelora menang, semua anggota dewannya bebas. Wow. Partainya akan mengumumkan sejak awal tidak akan melakukan recall. Keren. Tidak akan ada orang itu di-recall karena dia berbeda pendapat dengan pimpinan parpol. Dia hanya di-recall kalau dia maling, ya kan? Kalau dia melakukan pelanggaran etik, gitu kan? Dia melakukan tindakan yang berat, itu baru dia. Atau kalau dia meninggal dan mengundurkan diri, baru dia kena recall. Tapi kalau karena dia berpendapat, ya kan, bahkan menghantam pimpinan partai sekalipun, tidak ada masalah. Itu kebebasan yang harus dia miliki, makanya kita berikan imunitas, kita diberikan hak-hak ya. Yang menyebabkan dia itu bisa mengatakan apapun yang dirasakan oleh rakyat. Jadi rasa demokrasinya dimulai dari dapur ya? Harus, gitu. Nggak boleh itu. Membiarkan feodalisme itu nggak bisa, namanya demokrasi kok gitu. Nah jadi kami itu akan mendirikan partai yang membebaskan wakil rakyat untuk berkata dan bertindak apapun, ya yang tentu sesuai hukum ya tentunya ya. Mengatasnamakan rakyat. Apapun perasaan rakyat itu sampaikan. Gitu. Perasaan rakyat Papua dengan perasaan rakyat Aceh yang diwakili oleh si anggota dewan ini, konstituen berbeda, katakan secara berbeda. Meskipun kita satu partai, tapi Anda mewakili konstituen yang berbeda. Sampaikan. Gitu. Nah itu baru enak itu, ruang publik kita baru hidup. Baru rakyat itu tenang tidur karena anggota dewannya itu galak. Itu yang saya bilang di negara demokrasi itu, habis nyoblos, kita tuh tenang tidur. Kenapa? Kita udah milih wakil. Nanti pemerintah macam-macam udah ada yang jaga. Istilahnya itu kita watchdog-nya ini, anjing penjaganya udah kita pilih. Iya. Kita ini enggak.
5 tahun kita pusing, bahkan kalau di negara demokrasi itu anggota dewannya berantem, lempar kursi kadang-kadang gitu. Ya. Tapi pertumbuhan ekonomi naik, kesejahteraan rakyat meningkat. Kenapa? Efek dari pertarungan mereka itu negaranya tambah baik. Kita enggak. Habis kita pilih wakil rakyat kita, di sana mereka tidur, berdagang, kita disuruh berantem. Sehingga kita ini 5 tahun berantem nggak selesai-selesai. Cebong kampret nggak selesai-selesai. Karena yang di sana tidur. Nah, ini yang kita mesti balik gitu loh. Ya. Saya kira itulah perbaikan sistem yang harus kita lakukan ke depan. Oke. Iya. Ya ini Bung Fahri sudah banyak bercerita ini tentang Partai Gelora ya. Mumpung sudah dimulai ceritanya ini. Termasuk tawaran nyalek tadi. Iya. Saya jadi sekalian mau nanya nih Bung Fahri tentang dapurnya Partai Gelora. Untuk posisinya Bung Fahri bersama Partai Gelora ini kan banyak menyuarakan kritikan terhadap pemerintah. Dan itu posisi yang kurang lebih sama dengan koalisi perubahan yang disebut antitesa dari pemerintahan saat ini gitu. Nah kalau misalnya dengan posisi sama, kira-kira dan ditambah lagi tadi ada permasalahan internal juga Bung Fahri dengan partai yang lama gitu. Kira-kira Bung Fahri tidak masalah berada dalam satu barisan lagi dengan mereka? Ya, pertama-tama cara kita mengajukan calon presidennya itu yang mesti diperbaiki gitu. Dan saya mengkritik partai yang tidak punya konsep kaderisasi gitu. Karena ini ada dilema yang nggak pernah mau diselesaikan kan. Partai ya kan katanya punya kaderisasi ya kan. Iya. Tapi kadernya nggak ada yang populer itu. Akhirnya yang capek-capek dalam partai ini bekerja, menjadi anggota dewan, menjadi legislatif, menjadi eksekutif, ngurusin kaderisasi, ngurusin partai, dianya sendiri nggak pernah populer di mata rakyat. Akhirnya nyari orang populer di sosial media. Ketemulah orang sosial media. Sebaliknya, orang-orang populer di sosial media ini bukan orang partai. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi ideologi orang itu? Bagaimana kalau orang itu ternyata selama ini diasuh oleh kekuatan yang anti partai politik misalnya? Atau katakanlah anti Pancasila, atau katakanlah anti demokrasi. Bagaimana kita tahu? Orang dia tidak pernah diasuh oleh partai politik kok. Sebagai medium demokrasi kita untuk pencalonan. Gitu loh. Makanya di negara demokrasi seliberal apapun, ya backbone demokrasinya itu adalah partai politik. Gitu. Nah ini yang nggak mau diselesaikan, kalau saya ini selesaikan. Gitu. Makanya saya, ya kayak misalnya dengan PDIP ya, kan kita lihat kan kegalauannya kan. Iya. Sampai Ibu Mega bilang, kurang cantik apa aku ini katanya kan. Kurang jago apa aku ini katanya. Aku ini banyak ini loh kan segala macam. Tapi orang teriak Ganjar gitu. Iya. Itu bikin pusing juga itu. Nah, partai politik tuh harus punya cara motong ini. Nggak bisa. Pencalonan itu melalui partai politik. Mesti begitu ngomongnya. Sehingga yang populer-populer ini dianggap aja populer karena artis TikTok begitu aja. Kan nggak usah dianggap sebagai politisi. Yang politisi adalah yang populer dalam partai politik. Itu nggak berani partai politik. Gampang. Dan nggak tahu caranya. Gitu loh. Nah kegamangan itu yang ditunjukkan oleh PDIP. PDIP juga gampang. Itu kalau menurut Bung Fahri itu dengan situasi kondisi seperti itu, maunya PDIP itu mau kemana ya? Kalau menurut Bung Fahri. Kan Ganjar sekarang kita semua sudah pada tahu ya, di dalam kader PDIP itu ya yang paling tinggi adalah Ganjar, tapi nggak segera dicalonkan gitu kan. Katanya ada apa namanya Mbak Puan yang dianggap lebih berhak, tapi kalau lebih berhak Mbak Puan kan berarti jadi berpikirnya politik dinasti gitu. Sedangkan kalau misalnya tidak seperti itu ya seharusnya Ya. PDIP politik rakyat. Inilah yang saya kira partai politik itu memang tidak pandai membaca akar-akar masalah. Jadi waktu partai politik berdiri,
Dan dia sadar bahwa semua anggota dewan, bupati, gubernur, wali kota itu harusnya kan kader partai. Tapi kenapa dia membiarkan tidak ada nominasi, tidak ada proses nominasi? Kan ada dua itu, nomination and election. Nomination, ya kan? Then election. Nomination, popularity, election. Yes. Kalau di kita enggak, popularity, nomination, baru election. Loh itu salah. Di negara demokrasi, orang tuh mesti melalui partai dulu. Ada orang populer di luar sana. Karena kerjaannya tiap hari masuk TV. Iya. TikTok, ya kan, dan sebagainya gitu. Ya biarin aja, dia kan populer di sana. Partai politik punya gawe, gitu loh. Gawe kita adalah memilih calon pemimpin bangsa ini melalui jalur nominasi yang ditetapkan oleh partai politik. Nah ini kan enggak, ya kan, tergoda, akhirnya bingung, gitu. Kita punya kader banyak tapi nggak ada yang populer. Iya. Di luar sana orang-orang teriak, oh seini aja, seini aja. Akhirnya semua keputusan partainya dibatalin. Ya kan, dikalahkan oleh itu tadi. Suara populer dari luar. Suara populer dari luar, plus syahwat ingin berkuasa juga. Syahwat ini berkuasa Gitu ya. loh. Kita pernah nulis itu Iya, ya. kan? Karena juga nggak berani dia milih tokoh yang nggak populer. Iya. Padahal ini kan sistemnya harus dikoreksi. Nggak bisa dong, nanti kalau kayak begini ya, Cok yang maju nih sekarang nih ya, orang-orang yang dari cabang eksekutif, yang memang kerjaannya itu bikin taman, lalu nyuruh orang, anak-anak muda selfie di taman itu. Tamannya pakai APBD. Iya. Atau saban hari ketemu rakyat ngasih sumbangan. Atau apalah kerjaannya. Maka yang populer tuh Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, karena ini pendulum. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kerjaannya itu lari pagi, ya kan, segala macam itu. Ya kan, Gubernur Jawa Timur. Nah kerjaannya itu. Tapi coba orang kalau jadi oposisi di parlemen. Ya kan? Nggak dihargai. Lu bias ini oleh partai politik jangan dibiarin. Ini dipotong. Dalam sistem parlementer, ketua umum partai yang jadi anggota parlemen dan ketua umum partai yang jadi perdana menteri. Iya. Langsung begitu. Makanya dalam sistem parlementer nggak bisa ujuk-ujuk ada pemain TikTok jadi perdana menteri. Nggak ada. Yang begini nggak dipikirkan oleh partai politik, bingung sendiri. Memperbaiki sistem tuh paling nggak ngerti caranya. Nah saya mengajukan kayak korupsi itu soal sederhana kok, itu soal sistem kok. Ya kan, pilkada gaji bupati 6 juta, ngeluarin untuk pemilu 6 miliar atau 600 miliar atau 60 miliar. Nanti kalau berkuasa apa? Kembali modal, maling. Sudahlah, ini udah jelas gitu. Tapi sistemnya harus dipotong. Ongkos pemilu harus dipotong, gaji harus dinaikkan. Nggak maling orang. Nah jadi kita ini senang melihat masalah itu kalau berulang-ulang, dianggap itu kita hebat. Karena masalah itu selalu ada dan kita selalu seolah-olah sibuk menyelesaikan masalah. Itu yang saya bilang kan, bangsa ini nggak tahu beda antara sibuk dan sukses. Sibuk dianggap sukses. Ngondar mandir nyelesaikan masalah, sampai bengkak matanya menyelesaikan masalah. Masalah nggak selesai. Oh hebat, dia sibuk dia. Ini orang sukses nih sibuk ini. Bego memang, tapi apa boleh buat itu salah. Itu teori Power Ranger. Power Ranger. Selama masih ada monster, masih ada superhero. Iya benar juga ya. Saya nyebutnya teori Power Ranger. Makanya monsternya selalu dipelihara ya. Kalau itu saya nggak ikutan. Ya makanya saya waktu itu suka maki-maki KPK gara-gara itu. Tapi waktu itu masih punya hak kekebalan. Iya, sekarang kita nggak berani lagi. Tapi Bung Oki lebih berani dong. Saya kan bukan anggota dewan. Baru caleg dia. Aduh, Tuh dia. aduh bahaya. Jadi kalau saya ngelihatnya ini ya, tadi kalau Bung Fahri tadi menggambarkan ke beberapa bangsa yang sebetulnya di studio ini ada Jenderal Sudirman, ada Bung Karno, ada Bung Hatta dan lain sejak era Tirto, Hadratus Syekh dan lain-lain. Nah, di umur 20-an kan Soekarno sudah menulis Islam, Nasionalisme dan Marxisme. Itu tahun berapa gitu loh. Iya. Nah, itu kan abad 20 awal ya. Ini sekarang udah berapa lama dari rentang waktu itu? Orang masih
ributkan kubu nasionalis dengan kubu Islam. Padahal Soekarno sendiri yang menuliskan itu tentang Islam, nasionalisme, dan Marxisme, dan bagaimana mendudukkan ketiganya dalam konsep berbangsa in contrary with colonialism pada saat itu. Nah, hari ini saya nggak tahu orang-orang yang duduk di level elit itu bisa membaca nggak siapa sih the new colonial itu loh, new enemy daripada Indonesia as a nation dan Indonesia as a state, gitu loh. Atau jangan-jangan juga nggak banyak politisi yang bisa bedain mana Indonesia yang bangsa, mana Indonesia yang negara. Nah, itu agak gampang juga gitu itu jangan-jangan nggak bisa juga gitu. Bedain nationhood, nationality, nationalism gitu. Nah, itu kan konsep-konsep yang harusnya selesai di kepala orang yang memutuskan masuk ke praktik politik di level nasional apalagi, gitu. Di level elit apalagi gitu. Jadi saya ngeliat kayak ada defisit gagasan ya, Bung Fahri ya. Kalau dulu tuh politisi-politisi dan negarawan era zaman dulu itu keren-keren gitu gagasannya itu, mereka baca pemikiran-pemikiran lagi in pada zaman itu gitu. Sekarang Frankfurt School aja udah kadaluarsa karena ada Birmingham School, ada yang lain-lain. Dan kita nggak tahu politisi yang sekarang paham itu nggak gitu loh. Kalau Bung Fahri dan geng bacanya dan geng ngopinya pasti paham itu gitu. Jadi, nah yang lain gitu nggak? Kita berharap begitu sehingga pemilu demi pemilu yang disisakan oleh politik itu adalah kenangan yang baik gitu loh. Dan pekerjaan-pekerjaan diselesaikan oleh siapapun yang memenangkan pemilu. Sehingga tadi rakyatnya bisa ngelihat, ya kalau salah gue kritik, kalau benar ya gue puji. Jadi fine-fine aja gitu loh. Sehingga nggak harus ada tagline berani jujur itu hebat, karena jujur itu biasa aja sebetulnya gitu loh. Gitu loh. Jadi itu gitu loh. Nah, sementara itu kan nggak ada tuh gagasan-gagasan begitu. Sehingga yang disisakan residu dari politik 5 tahunan apa? Konflik. Dan konfliknya mengakar. Padahal barangnya udah lewat. 5 tahun yang lalu. Tapi konfliknya masih mengakar. Jadi tadi kalau Bung Fahri bilang kalau di negara modern, yang menerapkan demokrasi secara modern, pasca election ya orangnya balik kerja, terus karena sudah didelegasikan tugas untuk memantau pemerintah itu ke parlemen. Di kita kan enggak. Nah, ketika politiciannya berantem di era kampanye, selesai dari berantem itu mereka sebenarnya ngopi bareng atau nge-wine bareng. Nah, si pendukung ini meresapi itu. Kayak orang nonton teater kemudian larut ke dalam cerita teater itu, teralienasi dia sebagai diri itu. Jadi dia masuk ke dalam dramaturgi politik itu seolah-olah ini beneran gitu loh. Dan ada orang-orang tertentu yang memang memelihara kondisi itu. Disebut juga ya. Gitu loh. Ya nggak tahu siapa. Itu kan terawangan politik. Itu loh. Nah, ini bagi saya mungkin untuk politik menguntungkan, tapi dalam kehidupan berbangsa itu sangat merugikan. Kan yang disisakan hanya keretakan-keretakan. Masa tiap 5 tahun kita cuma mau mewarisin konflik? Dulu ada cebong, kampret. Terus sekarang apa? Cebong sama kampret ada koalisi. Jadi apa? Kecempret. Terus besok musuhnya apa? Kadrun. Terus si kadrun besok mau dilawanin sama siapa? Ya hanya si penulis skenario yang tahu. Gitu. Jangan sampai dengan mengkadrun-kadrunkan satu kelompok, malah kelompok itu malah jadi punya let's be the cops gitu. Jadi punya semangat korsa yang kemudian oh iya kita nih we are the kadrun gitu loh. Jadi kemudian ya kayak kolonial waktu menginlanderkan Bumiputra. Akhirnya kan Bumiputra, oh iya kita Bumiputra kita lawan. Masa mau begitu? Kalau dulu kolonial, mesti ini bangsa sendiri. Ini kan kegagalan kita membaca siapa the real enemy gitu loh. Jadi bukan partai yang satu musuh dari partai yang lain, untuk kelompok politik yang satu musuh kelompok lain. Ini kan kontestasi politik yang biasa aja sebetulnya. Peristiwa politik 5 tahunan. Tapi the real enemy-nya kan bukan itu. Ada konteks global, ada ini, ada tadi Bung Fahri cerita oligarki yang kemudian membuat demokrasi punya cacat bawaan gitu loh, karena demokrasi yang diadopsi adalah demokrasi liberal yang starting point-nya beda-beda. Yang kaya dari titik start kekayaannya yang miskin dari titik yang miskin gitu. Jadi ini gitu loh, sebenarnya lebih penting yang begitu-begitu. Gitu. Betul. Baik, mantap. Mantap sekali ya obrolannya ini, nggak terasa sudah lebih dari durasi. Kami terima kasih sekali. Mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk sobat-sobat. Saya tertarik datang ke podcast ini karena kata-kata tambang data dan kata-kata baca itu menurut saya
dua persoalan kita hari ini. Banyak orang yang tidak membaca dan banyak orang yang tidak punya data. Ya, apalagi datanya yang akurat begitu. Jadi saya kira membangun literasi partai politik lah dulu ya, karena toh partai politiknya udah ada dan sekarang ini partai politiknya ada 18 ya. 9 lama, 9 baru, ya kan. Harusnya memang mau sungguh-sungguh membangun tradisi berpikir, ya, membaca dulu lah. Yeah. Membangun tradisi membaca dalam partai politik, habis punya tradisi membaca, lalu dengan itu ada akumulasi pengetahuan, ya, informasi dan sebagainya. Lalu kemudian membangun tradisi berpikir. Barulah kemudian kita ya ajarkan mereka untuk membaca, untuk berbicara yang baik dan bertindak yang lebih etis begitu. Jadi rumah kecil ini sebenarnya harus bisa menjadi tempat kita untuk mentradisikan kembali ya ide-ide berakyat, berbangsa, ya, bernegara, itu berpemerintah. Ya, dan juga berpasar gitu, karena pasar juga pengaruhnya kuat. Yaitu dengan cara itu tadi, ya, membangun literasi, kemampuan berpikir dan membaca dari elit-elit kita ini yang sangat minim. Ya. Sekarang ini kita tragis sekali kalau kita ngomong di antara teman-teman ya, politisi itu, kosakatanya itu direduksi oleh terlalu banyak bercanda yang tidak ada kontennya. Saya kira kita harus mulai menghadirkan foto-foto ini kembali di depan para politisi. Kamu seberapanya Hatta sih, kamu seberapanya Natsir, seberapanya Syahrir sih, seberapanya Soekarno sih gitu. Mereka yang hidup 1 abad yang lalu itu jauh lebih hebat dan pikiran-pikirannya masih menjadi bahan disertasi daripada politisi yang sekarang ini yang Involutif. yang sama sekali tidak ada pikirannya. Nah, saya kira inilah yang mudah-mudahan, karena kami percaya partai seperti Gelora hanya mungkin menang kalau politik gagasan yang dikontestasikan. Tapi kalau udah mulai mereka mau main uang, ya kan, dan lain-lain lah ya, di belakang layar ya kita, ya begini-begini aja jadi. Ya, dari podcast ke podcast aja. Jadi podcast jadi parlemen jalanan nanti. Iya. Oke. Baik, Sobat Baca, mungkin itu ya pesan-pesan buat Sobat Baca dari Fahri Hamzah, dan mungkin itu juga tidak hanya buat Sobat Baca ya, kalau saya dengar itu juga buat kami dari Kuat Baca yang harus terus menggiatkan literasi dan kegemaran membaca. Jika Sobat Baca merasa konten ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel kami di Kuat Baca, YouTube kuatbaca.com, serta simak terus hasil analisis kami yang terbit tiap minggunya di rubrik Tambang Data setiap pekannya. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bung Fahri Hamzah dan Bung Oki Tirta yang sudah berkenan hadir di podcast Tambang Data kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Ya. Amin. Siap. Amin. Oke, terima kasih sudah menyimak konten ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak, Bung Fahri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak.